Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ulan Alabianingrum dari NIM 096 kelas C Ekonomi Syariah 2021 akan mempresentasikan rangkuman ekonomi makro dalam satu semester ini. Yang pertama yang saya dapat pertama kali dari pelajaran ekonomi makro 1 ini adalah bagaimana cara saya ataupun cara kami untuk menganalisis, untuk memahami pemikiran ekonomi itu bagaimana, lalu menyerap permasalahan ekonomi itu seperti apa, dan bagaimana pemikiran para ekonomi itu seperti apa. Dari awal sudah disampaikan dalam mata kuliah ekonomi makro ini gimana untuk kita belajar bagaimana cara pemikiran tentang pemikiran ataupun menganalisis permasalahan-permasalahan dan apa sebab dan akibat dan solusinya yang pasti. Yang pertama, kita mempelajari pengertian dasar tentang teori ekonomi makro. Apa itu ekonomi makro dan apa perbedaan ekonomi makro dan ekonomi mikro? Ekonomi makro itu sebuah ilmu ekonomi yang mempelajari ekonomi secara luas, seperti halnya dengan perusahaan-perusahaan besar ataupun negara sekaligus. Kalau ekonomi makro yaitu sebuah ilmu tentang suatu perekonomian yang kecil ataupun yang sedikit gitu, seperti contoh membangun bisnis di rumah ataupun warung-warung, seperti itu adalah termasuk ekonomi yang mikro. Lalu apa itu permintaan dan penawaran? Permintaan itu menjelaskan mengenai hubungan antara jumlah permintaan dan harganya ya pasti, dengan jumlah permintaan dan harga. Dengan kata lain, permintaan merupakan suatu pernyataan yang mengatakan bahwa semakin rendahnya harga suatu barang, maka semakin banyak permintaan akan barang tersebut. Seperti halnya jika ada suatu barang yang murah gitu. Suatu barang yang murah, mestilah orang-orang akan membelinya. Jika barang itu mahal, maka orang-orang cenderung untuk tidak membelinya, kecuali jika itu termasuk kebutuhan pokok dan benar-benar dibutuhkan, maka orang itu juga tidak mau kan untuk membeli barang tersebut. Tapi jikalau harga barang tidak barang-barang pokok ataupun tidak hal-hal yang begitu penting, maka seseorang pun cenderung akan tidak membeli barang tersebut jika harga tersebut naik. Nah, dari permintaan dan jumlah permintaan dan harga itu termasuk dalam hubungan dalam teori permintaan. Lalu penawaran adalah barang dan jasa yang ditawarkan oleh penjual pada bagian tingkat harga dalam waktu tertentu. Dengan kata lain, penawaran menyatakan bahwa semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin banyak jumlah yang ditawarkan. Seperti kalau dalam sebuah perusahaan itu semakin tinggi harga suatu barang, maka akan semakin banyak jumlah barang yang ditawarkan. Berarti jika harganya semakin tinggi, maka jumlah barang yang ditawarkan itu akan tinggi. Jika sebaliknya semakin rendah suatu barang, maka akan semakin sedikit jumlah barang yang ditawarkan. Seperti itu permintaan dan penawaran. Lalu selanjutnya produk domestik bruto yang memiliki arti yaitu nilai barang dan jasa dalam suatu negara yang diproduksikan oleh faktor-faktor produksi milik warga negara dan warga asing. Lalu PDB dan PNB itu berbeda. Pada PNB itu menggunakan istilah nasional karena batasannya nasional kewarganegaraan.
Sedangkan istilah domestik digunakan karena batasannya wilayah suatu negara, termasuk di dalamnya warga negara asing dan perusahaan-perusahaan asing. Tujuan produk domestik Bruno meringkas aktivitas ekonomi dalam suatu nilai uang tertentu selama periode waktu tertentu. PDB ini digunakan untuk mengetahui kondisi perekonomian suatu negara dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun harga kontan. Lalu mengenai kegiatan produksi. Produksi itu mesti tahulah produksi adalah apa, yaitu menghasilkan baik dalam bentuk barang maupun bentuk jasa. Dalam kegiatan itu menghasilkan barang maupun jasa untuk menambah nilai kegunaan atau manfaat suatu barang. Itu produksi. Lalu tujuan produksi untuk memenuhi kebutuhan manusia, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, penyediaan barang-barang di masa depan dan lain sebagainya. Lalu pertumbuhan ekonomi, peningkatan kapasitas produksi untuk mencapai penambahan output yang diukur dalam PDB. Lalu ada tabungan tentu tidak asing lagi dong bagi kita. Tabungan yaitu menyimpan atau menyisihkan hasil atau apa yang kita punya. Banyak banget manfaat menabung. Manfaat nabung bisa menghidup hemat, mencegah dari kata utang, terus lebih aman dan terjamin, kesediaan dikala pada masa yang mendesak. Investasi itu penanaman modal, dana, dan harapan bisa dapat keuntungan di masa depan. Lalu lembaga keuangan, lembaga yang memberikan fasilitas produk dalam bidang keuangan dan lain-lain sebagainya. Lalu kita juga dalam satu semester ini mempelajari tentang arti makroekonomi dari ekonomi terbuka. Di situ juga mempelajari tentang pasar dana pinjam, pasar penukaran valuta asing, defisit anggaran pemerintah, kritis finansial Asia, ketidakstabilan politik dan peredaran modal. Lalu juga permintaan dan penawaran agregat. Permintaan agregat nih, hubungan antara jumlah output yang diminta dan tingkat harga agregat. Dengan kata lain, kurva permintaan agregat menyatakan bahwa jumlah barang dan jasa yang diberikan yang ingin dibeli pada setiap tingkat harga. Untuk menurunkan kurva ini, kita menguji apa yang terjadi dengan output agregat ketika tingkat harga berubah dengan asumsi tidak ada perubahan di dalam pengeluaran pemerintah, pajak, atau variabel kebijakan moneter yang lainnya. Beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan agregat. Permintaan agregat itu seperti pemanfaatan kapasitas, krus, kebijakan fisikal, pertumbuhan ekonomi global, dan lain sebagainya. Penawaran agregat juga berhubungan antara jumlah harga barang yang ditawarkan dan tingkat harga. Lalu selama pembelajaran itu, hal yang paling menarik menurut saya itu tentang kurva Phillips ya. Kurva Phillips itu bagi saya itu menjadi suatu materi yang menarik, karena kurva dalam saya tanggap itu kurva Phillips adalah kurva yang menjelaskan tentang bagaimana cara kita benar-benar berpikir secara ekonomi ya. Dalam kurva Phillips itu kan menyatakan akan keterkaitannya dengan inflasi dan pengangguran. Jika pengangguran menurun, maka inflasi menaik. Jika inflasi menurun, maka pengangguran akan bertambah. Cukup menurut saya seperti itu. Jika ada kesalahan atau kata-kata saya
mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.